Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa ja'alal kalimata thayyibah sababan lihidayatil qulub wa islahin nufus. Wa nas'alullahu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Nas'aluhul huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirina rahimana wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jum'ah yang senantiasa di dalam rahmatnya Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sungguh-sungguh menjalankan perintahnya, bersabar dan istiqomah di dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat dan meninggalkan segala larangannya. La haula wala quwata illa billah. Tiada sesuatu kekuatan apapun, tiada hal yang membuat kita menjaga diri kita dari kemaksiatan dan memberikan kekuatan kepada kita atas ketaatan yang kita lakukan selama ini, kecuali kekuatan itu, kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa tidak hanya bagaimana kita menjaga diri kita dari segala dosa di saat kita sendirian. Takwa juga terlihat bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Sebab seringkali kita berbicara lembut kepada orang lain, namun justru ketika kita berbicara kepada anak kita, kata-kata yang terlontar terkadang sangatlah keras. Kita mampu tersenyum kepada teman kita. Kita mampu menjaga sopan santun di tempat kerja kita. Kita mampu berkata kepada orang lain silahkan. Namun ketika kita kembali ke rumah, justru yang keluar dari kata-kata kita di saat kita berbicara kepada keluarga, kalimat yang terlontar, diam kau, jangan kau banyak tanya. Sudah diatur semuanya, jangan kau banyak bicara. Sudah kau ikuti saja. Apalagi istri atau anak yang tidak menuruti apa yang kita sampaikan dan apa yang kita perintah, maka seringkali keluar dari lisan kita, kamu ini susah dibilang, kamu ini membangkang, susah diberikan nasihat. Padahal anak-anak, dalam hal ini kita fokuskan kepada anak kita, adalah amanah dari Allah, juga termasuk keluarga kita. Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah anakmu dari api neraka. Pertanyaannya, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, menjaga anak kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka.
Lalu apa yang kita lakukan? Apakah sekedar memberikan perintah berkata-kata, segeralah engkau sholat, pergilah kau ke masjid untuk mengaji, jangan kau lakukan hal ini, jangan begini, jangan begitu, ini haram, itu dosa. Tentunya hal itu tidaklah cukup bagi kita, karena Al-Quran mengajarkan bahwa cara menyampaikan kebenaran merupakan bagian dari pendidikan. Dan salah satu hal yang terindah itu, Al-Quran mengajarkan dari sebuah kalimat yang sangat sederhana tersembunyi, yaitu kalimat ya bunayya, wahai anakku. Maka perhatikan satu pola ajaran Al-Quran ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Di dalam Quran surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, pada saat itu Luqman hendak memberikan nasihat kepada anaknya. Wa idh qala Luqmana li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman berkata-kata kepada anaknya pada saat dia ingin memberikan nasihat pelajaran kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat besar dampaknya pada diri manusia. Kalau kita perhatikan urutannya, ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat, ini adalah nasihat, suatu nasihat perintah yang berat. La tusyrik billah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini nasihat yang tidak ringan. Ini menyangkut tauhid. Ini menyangkut keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Namun Luqmanul Hakim mengawali kalimat ya bunayya, wahai anakku. Wahai anakku yang tercinta. Urutan ini sangatlah indah. Seolah-olah Al-Quran mengajarkan kepada kita, apabila engkau ingin menyampaikan suatu kebenaran, maka sentuhlah hatinya. Bisa jadi suatu kebenaran itu adalah hak yang harus diterima oleh seseorang. Dalam hal ini anak kita. Tetapi apabila penyampaiannya salah, maka akan tertolak oleh hati. Kalimat ya bunayya di dalam Al-Quran berakar kata dari kata ya ibni, ada ya'ul mutakallim, wahai anak kecilku. Namun ditasfirkan oleh Al-Quran dalam segi ilmu balaghah menjadi ya bunayya, yang mengandung makna at-tahabbub wa talattuf wa tahannun wa syafaqah, memiliki makna nuansa mahabbah, kasih sayang, kelembutan, rasa sayang, kelembutan yang sangat mendalam di dalam ungkapan ini. Maka para ahli tafsir dan ahli bahasa bahwasannya ucapan yang lembut bisa menjadi media bagi seseorang ketika ingin memasukkan, menginput apa yang suatu hal yang benar dan baik ke dalam diri seseorang. Dan ini juga bisa mendekatkan seseorang kepada orang lainnya dalam ungkapan ini. Maka makna ya bunayya bukan secara mekanisme saja yang artinya wahai anak kecilku, tetapi dia memiliki nuansa wahai anakku yang tersayang, wahai anakku yang tercinta, wahai pelipur laraku, wahai buah hatiku. Maka ucapan ini, seorang anak akan merasa aku dicintai oleh bapakku, aku didengar, aku berasa penting, aku adalah anak yang selalu mendapatkan perhatian bapak. Maka prinsip yang sangat sederhana ini, ketika seorang anak menerima nasihat, dan dia akan menerima nasihat apabila disampaikan dengan kelembutan, dan anak tidak merasakan diperintah. Ini adalah suatu pelajaran yang sederhana. Tapi bukan berarti anak tidak boleh diberikan aturan. Tapi bukan berarti orang tua tidak bersikap tegas terhadap anak. Tetapi Islam pun tidak mengajarkan suatu pengajaran yang membuat sang anak menjadi lembek. Islam mengajarkan
bahwasannya suatu perintah kepada anak harus tetap diawali dengan kelembutan. Tetapi Islam mengajarkan ketegasan tanpa kekerasan. Islam mengajarkan otoritas tanpa harus menghina. Islam mengajarkan agar kita memberikan nasihat tanpa harus merendahkan orang lain. Islam juga mengajarkan kepada kita menciptakan aturan kedisiplinan, tetapi tanpa harus membunuh harga diri seseorang. Maka kisah Luqmanul Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, dapat kita memetik sedikit pelajaran. Cintai dulu, kasihi dulu, sayangi dulu seseorang yang ingin kita berikan nasihat atau kebenaran, maka barulah kita memberikan nasihat. Luqmanul Hakim memberikan suatu perintah yang sangat berat, la tusyrik billah. Tetapi ketegasan perintah tersebut tidaklah ada unsur kekerasan di dalamnya atau pemaksaan. Tetapi Luqmanul Hakim membuka sebuah pintu yang sangat indah, suatu pintu kelembutan kalimat ya bunayya. Ini menjadikan salah satu nasihat bagi kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan keluarga kita. Terkadang bukan karena nasihatnya yang tidak mau. Sang anak terkadang mendengar nada suara kita pun, maka dia menutup telinganya, tidak masuk ke dalam hatinya. Nada keras yang dilontarkan oleh orang tua kepada sang anak membuat akhirnya dia tidak dapat memahami. Karena anak merasakan apakah nasihat ini adalah sebuah ungkapan cinta yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Apakah ini suatu bentuk perintah serangan yang menghancurkan dan mematikan harga dirinya? Nauzubillah waliyadzubillah min dzalik. Dapat juga kita lihat bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika memanggil anaknya, wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Anaknya yang tidak mau mengikuti ajarannya, menolak perintah ayahnya, enggan untuk naik ke atas kapal. Dia lebih percaya bahwa gunung yang tinggi akan dapat menyelamatkannya dari peristiwa banjir yang sangat besar. Tapi apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Dia panggil ungkapan ya bunayya, tidak menggunakan ucapan wahai anak durhaka, wahai anak nakal, wahai anak pembangkang, tetapi dia memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya irkam ma'ana, naiklah ke dalam perahu bapakmu ini agar engkau selamat. Tapi kelembutan yang diungkapkan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam tidak menafikan suatu ketegasan perintah yang sangat luar biasa. Wala takun ma'al kafirin, janganlah engkau beserta orang-orang yang kafir. Maka Islam mengajarkan kelembutan, tetapi bukan kelembutan yang bersifat permisif, membiarkan anak kita melakukan suka-suka hatinya, membiarkan anak kita apa yang dia suka, bapak juga suka. Tetapi tetap harus ada aturan yang dimana diajarkan oleh syariat kita. Dan kita memperbanyak membaca aturan-aturan di dalam tarbiyatul aulad, bagaimana Islam mengajarkan seseorang mendidik anaknya. Ma'asyiral hadirin rahimana wa rahimakumullah. Dan sebelum ditutup khutbah yang terakhir, bagaimana Nabi Allah Ibrahim menciptakan ruang dialog terhadap anak. Falamma balagha ma'hu sa'ya, sampailah Nabi Ismail pada umur yang beliau bisa mencari nafkahnya, punya kemampuan untuk membantu anaknya. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku melihat di dalam mimpiku, mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih dirimu. Maka ruang dialog itu dibuka oleh Ibrahim. Fanzur madza tara. Ibrahim memberikan hak kepada Ismail. Boleh dia menolak, boleh dia menerima.
Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Lalu ungkapan yang indah ditutup oleh kalimat ya abadi. If alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang mencintai diriku, yang menunggu kelahiranku bertahun-tahun, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapatkanku sebagai orang yang sabar. Maka dialog ini tidak terjadi begitu saja, karena adanya sebuah akumulasi bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya, bagaimana kelembutan ditanamkan kepada seseorang sehingga hati merasa terbuka, sehingga nasihat dapat diterima dengan baik dan benar. Ma'asyiral hadirina rahimana wa rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat memberikan manfaat. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang senantiasa bertutur kata lembut tetapi tidak kehilangan ketegasan, menjadi hamba yang selalu disiplin dalam setiap pekerjaan tetapi tidak mematikan kondisi-kondisi orang lain. Barakallahu li wal bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi ahli al-wafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa alamu anna Allah amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat akrimna bi anwa'il khairat fid dunya wal akhirah. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi waj'alna min ahli sabirin waj'alna min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.